kembali lagi bersama kami di podcast yang penuh edukasi terkait keamanan obat dan makanan. Di sini kami akan menemani kamu melalui obrolan yang ringan namun sangat-sangat bermakna. Iya, betul sekali Intan. Dan kali ini kesempatannya sangat spesial sekali nih. Karena kan bulan Juni ini bertepatan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, tanggal 7 kemarin. Nah, di kesempatan kali ini kita adalah momentum untuk menjelaskan pengawasan BPOM dari hulu ke hilir. Nah, Bener banget tuh, selain itu kita juga bakal membahas bagaimana cara mengolah pangan yang baik dari sumber-sumber, dari narasumber yang sangat-sangat berpengalaman ya, Rita ya. oh iya, udah 10 tahun saya dengerin, lebih kayak. Oh iya, kayaknya lebih ya. Kalau itu berupa manusia itu udah sekolah kayaknya. Super senior lah. Iya, super senior sekali. Betul sekali. Ya, Bisa kita sambut? kita sambut saja Ibu Ratna dan juga Ibu Dewi. Halo sahabat BPOM. Ya, terima kasih Intan dan Lita ya. Kita bisa berpartisipasi dalam Bangguna podcast ini ya. Dan juga semoga kegiatan Bangguna ini dapat memberikan manfaat untuk Bangguna. Amin. Amin. Iya Ibu Ratna, ini Hari Keamanan Pangan Sedunia itu kan baru ya, baru tahun 2019 tuh disosialisasikannya. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Iya, jadi Hari Keamanan Pangan Sedunia itu merupakan momentum atau pengingat ya bahwa pangan aman itu menjadi hak setiap orang. Jadi kalau tema tahun ini adalah pangan aman, tanggung jawab bersama ya. Nah itu berarti sebenarnya keamanan pangan ini merupakan tanggung jawab kita semua, bukan cuma pemerintah ya, tapi juga pelaku usaha, kemudian masyarakat secara umum itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan. Jadi ini lebih ke kesadaran dari setiap individunya ya, Bu? Betul, tepat sekali bahwa pangan yang tidak aman itu bisa mengakibatkan penyakit bawaan pangan yang bisa berakibat sampai fatal dan mematikan. Wah, berbahaya sekali ya Bu ya. Bisa mungkin dijelaskan pengawasannya BPOM mengenai keamanan pangan ini sendiri bagaimana ya Bu? Ya, jadi BPOM sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan pengawasan pangan yang beredar. Jadi pengawasan harus dipastikan aman, bermutu ya. Jadi tidak bisa pangan yang tidak aman dan tidak bermutu itu bisa beredar. Jadi ini diseleksi begitu. Bu Ratna, boleh dijelaskan untuk pengawasan BPOM untuk produk-produk yang beredar itu seperti apa? Mungkin supaya teman-teman yang nonton podcast ini bisa tahu dan lebih memahami, oh jadi produkku ini udah aman ya karena udah diawasi oleh BPOM dari mulai awal sampai akhir gitu. Iya, BPOM sendiri melakukan pengawasan terhadap pangan olahan ya yang beredar di masyarakat. Itu pengawasannya pre-market ya, pengawasan sebelum beredar. Jadi setiap produk yang diajukan untuk mendapatkan izin edar itu harus dipastikan mutu dan keamanannya ya. Nah setelah itu mendapatkan izin edar. Nah ketika sudah mendapatkan izin edar bisa dipasarkan ya di lapangan. Namun tidak berhenti sampai di situ. BPOM juga melakukan pengawasan post market. Jadi kami melakukan penyeplingan, kemudian pengujian di laboratorium untuk memastikan bahwa produk yang beredar ini tetap terjaga mutu dan keamanannya, seperti itu. Nah jadi begitu Rita, teman-teman, yang bagi teman-teman kalau misal nemu produk obat atau makanan terus sudah ada izin edarnya tuh jangan takut lagi ya buat pakai. Iya, jadi ini kita semakin merasa aman ya untuk Iya. mengkonsumsi pangan-pangan olahan yang Jadi nggak ada rasa takut, oh ini ada bahan berbahayanya, ini ada bahan ininya. Jadi kalau misal udah ada izin edarnya udah pasti aman ya Bu ya. Iya, seperti itu. Oh ya, itu tadi kan untuk produk pangan olahan ya Rita ya. Namun untuk pengolahan pangan segar sendiri bagaimana ya Bu Dewi? Boleh dijelaskan? Nah, untuk pengolahan pangan segar itu, pertama kita harus pastikan pangan segar yang kita terima itu harus berada dalam keadaan kondisi yang baik dan juga aman ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memastikan bahwa daging itu harus dalam keadaan segar. Nah, ciri-ciri untuk daging yang segar itu ada 3. Yang pertama, dia itu harus berwarna merah terang. Kemudian yang kedua, tidak berbau busuk ya. Kemudian yang terakhir itu adalah teksturnya harus kenyal. Nah, selanjutnya ketika daging tersebut langsung diolah, kita harus memastikan bahwa peralatan yang digunakan itu harus dalam keadaan bersih dan harus dipastikan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Nah, untuk daging yang tidak langsung diolah, itu dia harus langsung disimpan di box plastik dan disimpan pada suhu beku di minus 18 derajat Celcius.
Ingat, untuk daging yang belum diolah itu tidak boleh dicuci dengan air karena apa? Air itu merupakan sumber kontaminasi dan juga sumber mikroba seperti itu. Jadi kalau kita habis beli daging nih Bu, terus Ya. mau dimasak hari itu juga langsung aja ditaruh di tempat yang satu kali masak, terus langsung ditaruh di freezer begitu ya? Ya, betul. Untuk penyimpanan daging, kita harus itu menyimpannya itu untuk per sekali makan. Jadi kita harus per porsi. Jadi kita harus memastikan ketika kita menyimpan dalam keadaan banyak itu tidak baik karena akan terjadi perulangan untuk pendinginan ya. Artinya makanan tersebut akan berulang kali untuk di apa ya? Ditowing. Nah, towing ini dia tidak baik karena dia dapat merusak tekstur dari daging tersebut. Towingnya satu Kayaknya kali ini aja. istilah yang asing ya bagi kita Coba semua ya. tulis di komentar kalau ada yang Oh iya, mungkin ada yang pernah Towing. tahu atau pernah mendengar istilah towing itu. Untuk istilah towing sendiri Bu, boleh dijelaskan supaya teman-teman di sini juga mengerti. Ya. Nah, istilah towing itu ketika kita mau menggunakan daging yang dalam keadaan beku, kita itu harus menyimpan dulu dia itu di suhu kulkas atau suhu dingin. Suhu dingin itu dia berada di sekitaran minus 4 di bawah 4 derajat Celcius ya, seperti itu. Kemudian setelah dia disimpan di situ sudah lembek, baru kita keluarkan pada suhu kamar dan langsung diolah. Jadi towing itu tidak boleh dia langsung daging tersebut direndam dengan air. jadi harus iya. ngolah dulu gitu ya. Ya, jadi dia harus dilelehkan dulu sendiri secara alami itu pakai suhu dingin yang di bawah 4 derajat Celcius seperti itu. Oh jadi begitu Rita, kita nggak boleh taruhnya itu dagingnya langsung direndam air, apalagi air panas itu juga nggak boleh ya Bu? Iya, jadi betul. biarkan di suhu kamar dulu udah mencair semua jadi Iya. esnya, jadi dia baru bisa kita Betul. olah gitu ya Bu ya. Iya. Nah itu tadi kan daging ya Tan ya. Iya. Jadi saya penasaran nih kalau misal untuk sayuran, mungkin buah-buahan itu penyimpanannya bagaimana ya Bu ya? Nah, untuk sayur-sayuran dan buah-buahan itu ketika kita kalau umpamanya dia belum digunakan, dia itu langsung disimpan aja di kulkas ya, tetapi ingat penyimpanannya untuk bahan mentah itu ya, untuk pangan segar itu tidak boleh berdampingan atau bersamaan dengan yang pangan yang sudah jadi. Karena kenapa? Bisa menyebabkan dia kontaminasi silang. Ya, seperti karena kalau bahan yang segar itu kan pasti masih ada di situ kontaminasi bakterinya. Takutnya dia akan merusak makanan yang sudah jadi. Oh jadi nanti bakteri dari pangan yang mentah itu akan mengkontaminasi pangan Ya, yang jadi matang, penyimpanannya sayurnya itu harus dipisahkan dari pangan yang sudah jadi. Nah itu makanya kalau di kulkas itu ada tempatnya khusus di bawah. Ya, betul. Iya. Hmm. Ada juga sekarang kan lagi tren juga itu yang kayak food prep. Ah, yang iya, betul. Tempatnya rapat gitu ya. Ya itu Iya. berarti tren yang bagus ya. Bu? Ya, betul. Penggunaan itu sangat baik ya, karena itu pasti kontaminasi silangnya itu Minimal ya. sangat minimal ya. Meminimalisir Ya, ya. seperti itu. Nah berarti itu penting banget ya Bu untuk cara penyimpanan makanan di kulkas agar tidak terjadi cross contamination. Betul sekali. Jadi kita dalam mengolah pangan itu harus menerapkan 5 kunci keamanan pangan. Iya, betul sekali. Bebas sekali ya Bu ya. Ya. Nah, 5 kunci keamanan pangan itu pertama beli pangan yang aman. Jadi ketika kita membeli pangan yang aman harus pastikan dia itu bebas dari 3 cemaran. Yaitu pertama cemaran biologi, kedua cemaran kimia, yang ketiga juga cemaran fisik. Ya, jadi yang kedua itu simpan pangan secara aman. Nah, penyimpanan pangan ini harus memperhatikan suhu. Ya, jadi suhunya itu dibagi atas 3, yaitu kalau untuk pangan yang panas harus di atas 60 derajat Celcius. Kemudian ada suhu dingin. Nah, suhu dingin itu berarti di kulkas yang bagian biasa, yang bagian bawah. Nah, dia itu penyimpanannya itu di bawah 4 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk produk yang beku. Nah, produk beku ini itulah seperti protein-protein tinggi ya, seperti daging-dagingan, ikan. Nah, penyimpanan itu harus di bawah minus 18 derajat Celcius. Ingat, untuk suhu ada namanya suhu dangerous zone. Itu kisarannya itu di 5 sampai 60 derajat Celcius. Di situ adalah suhu pertumbuhan yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Jadi di atas Harus kita 2 jam, nah, pertumbuhan bakteri itu dia bisa jadi meningkat. Nah, oleh sebab itu penyimpanan pangan itu harus memperhatikan suhunya. Ketiga itu adalah siapkan pangan secara aman. Jadi yang pertama kita harus memastikan area yang digunakan itu harus area yang bersih ya.
Kemudian yang kedua yaitu kita harus memastikan bahan-bahan yang digunakan itu sudah harus memiliki izin edar. Nah, ini yang memiliki izin edar ini seperti bahan-bahan tambahan ya, seperti kayak BTP ya, pengawet, pemanis, dan juga pewarna dan juga sebagainya. Kemudian terakhir itu kita harus pastikan bahwa peralatan yang digunakan itu sudah harus dalam keadaan bersih. Dan juga ingat, tangan yang kita gunakan untuk mengolah pangan itu harus dalam keadaan bersih. Ingat, dicuci pakai dengan apa? Sabun dan juga air mengalir. Wah, betul sekali ya Ibu ya. Iya. Kemudian ya, jadi setelah dimasak tadi yang keempat apa ya Bu ya? Yang keempat itu adalah sajikan pangan secara aman. Nah, di sini dalam penyajian kita harus memastikan pangan yang akan konsumsi. Misal untuk pangan yang kita konsumsi yang berkuah itu harus disajikan dalam keadaan panas seperti bakso, pangsit dan juga sebagainya. Kemudian ada juga pangan yang harus dikonsumsi dalam keadaan beku. Nah, itu harus dikonsumsi dalam keadaan beku seperti es krim, ya. Kemudian yang ketiga itu ada juga pangan yang harus dikonsumsi dalam keadaan dingin seperti es buah. Nah, kenapa? Karena ini berhubungan juga dengan penyimpanannya mereka, karena ketika berada di suhu kamar, ya, dia itu hanya bertahan lebih dari 2 jam. Setelah itu makanan tersebut itu bisa mengandung bakteri. Nah, terus juga sama itu ya Bu ya, kalau misal di pangan jajanan begitu Bu, kalau misal ada lalat begitu ya, salah satunya perlu diperhatikan ya Bu ya. Ya, betul. Kebersihannya ya. Ya, betul. Makanya disajikan gitu ya. Jadi, ketika menyajikan pangan yang akan dijual itu harus kita menggunakan etalase kaca. Ya, etalase kaca supaya makanan tersebut terlindung dari cemaran, ya, dari asap kendaraan dan juga debu. Seperti itu. Dan lanjut. Oh Iya. iya, maksudnya tambahan ini untuk makanan yang seperti garnish gitu ya. Dan itu kan biasanya langsung Hiasan kita ya. konsumsi ya buah sedia gitu ya. kadang ada tomat Sayur, atau selada. gitu. Cara itu Hmm. waktu penyajian sebelumnya harus setelah dicuci dengan air bersih dan mengalir harus dibilas lagi dengan air matang. Ah iya, ini penting. Menurut Ibu Rata nih kan, karena kan banyak juga ibu-ibu terus juga orang-orang di luar sana yang bertanya juga kalau habis beli sayur itu bagusnya itu dipotong dulu baru dicuci atau dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Oh, ngefek ya? Ya, jadi sayur-sayuran sebelum kita gunakan sebaiknya dicuci dahulu sebelum dipotong. Jadi kita cuci bersih dengan air mengalir dan pastikan sudah memang bersih ya. Selanjutnya kita potong sesuai kebutuhan. Nah, kenapa harus dipotongnya nanti setelah dicuci? Karena takutnya sayur-sayur itu apa sih yang kita harapkan dari sayur? Pestisida ya, ada juga Bukan, kan vitamin. Nah, Iya. takutnya vitaminnya kan biasa vitamin C, B itu vitamin-vitamin yang larut di air. Nanti malah justru vitamin yang kita harapkan dari sayur tersebut malah larut di air yang kita gunakan untuk mencuci. Jadi sebaiknya cuci dulu dengan air bersih baru dipotong-potong sesuai kebutuhan. Oh gitu, selain untuk menghilangkan bekas-bekas ini juga ya Bu ya. Dan tadi pestisidanya ya, maksudnya ya kita cuci bersih gitu ya. Nah, dengan air mengalir pastikan, jangan direndam kan biasanya ibu-ibu tuh di baskom gitu ya, terus direndam. Oh, berarti tidak boleh terlalu lama dengan air mengalir gitu ya Bu ya. Ya, kalau udah direndam di baskom pastikan nanti di endingnya itu harus Dibilas dicuci lagi. Iya, air mengalir. Jadi begitu ya teman-teman, kalau Ini baru teman-teman 4 yang ya mau kan tapi ya. iya, kalau teman-teman yang mau mengolah buah sayur juga begitu ya Bu. Buah juga ya. Termasuk buah, kalau buah langsung mau dikonsumsi misalnya kayak apel gitu ya, harus dipastikan endingnya Dicuci dicuci dulu ya. dengan air apa tadi? mengalir dan Air mata ya. terakhir Iya, kan? iya, Iya, betul. ini memang di seni Indonesia Gak sabaran ya. Iya. Oke. Tadi kan sudah berarti yang keempat nih, berarti yang terakhir Bu Dewi. Yang kunci kelima adalah bersih selalu. Dan ingat dapur kita terus dalam keadaan bersih, dan ingat di dapur itu harus ada tong sampah tertutup. Ya, kenapa Oh, tertutup? Biar binatang pengerat itu tidak masuk ke dapur karena dia tidak mencium aromanya. Seperti itu, aroma bersih. Ya. harus menggunakan tempat sampah ini tertutup ya Bu supaya Iya. nggak ada alat terus tikus Iya. kecoa juga nggak ada ya. Betul sekali, karena ketika tong sampahnya tertutup berarti aroma dari sampah-sampah tersebut kan tidak keluar, Tercium. sehingga dia tidak mengundang serangga-serangga dan maupun juga binatang pengerat. Nah, ini tadi 5 kunci keamanan pangan itu sangat penting sekali ya. Lita ya. Jadi saya rasa kan tidak semua orang tuh mengetahui dan memahami ya Bu untuk 5 kunci keamanan pangan ini. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai POM Kendari untuk
mengedukasi masyarakat itu supaya paham dan menerapkan 5 kunci keamanan pangan ini tuh. Boleh dijelaskan Bu Ratna? Oh ya, kan kita BPOM itu juga ada tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, termasuk makanan ya. Jadi kita petugas BPOM juga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat ya, memberdayakan masyarakat melalui kader-kadernya seperti itu ya, dan kita memberikan pemahaman kepada mereka praktek keamanan pangan sehingga mereka bisa menyiapkan makanan dari awal sampai akhir disajikan itu dalam keadaan yang aman gitu. Jadi kita rutin melakukan edukasi seperti itu kepada masyarakat. Nah, Oh iya, jadi Balai POM Kendari juga memiliki inovasi KY Kapom Plus. Wah, kayak kapal plus apa tuh Bu? Kayaknya bagus banget namanya ya, menarik banget. Iya, memang sangat menarik. oke. Mungkin ada singkatannya itu Bu, kayak apa Iya. Mas? KY Kapom Plus itu komunikasi, informasi, edukasi di atas kapal penyeberangan. Nah, jadi pelaksanaan KY Kapom ini itu kita melaksanakan KIE di atas kapal feri penyeberangan dan juga pelabuhan. Nah, pelaksanaan KY Kapom ini dia itu dilaksanakan oleh pegawai pada saat melakukan perjalanan dinas seperti itu. Jadi kalau di atas kapal itu pegawai Balai POM Kendari itu melakukan tetap mengedukasi masyarakat Betul, ya. betul. Ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Sambil mencoba minum air. Betul sekali. Ya jadi kayak dia mungkin waktu perjalanan terus pegawai Balai POM itu dia bawa leaflet, Klarifikasi. Ya, Iya. jadi bentuk pelaksanaan KIE-nya itu kita bisa melakukan secara langsung. Jadi kita ketika melihat penumpang ya dia dalam keadaan santai kita bisa memberikan edukasi secara langsung. Dan juga yang kedua kita bisa juga memberikan langsung leaflet. Jadi kita membawa leaflet-leaflet yang berisikan informasi tentang keamanan obat dan makanan. Bagus sekali kan ya. Iya. Masyarakat sangat terbantu sekali ya Lita ya. Iya, karena dia langsung menyentuh masyarakat dan ingat pelaksanaan KY Kapom Plus ini bukan juga atas feri penyeberangan dan juga dilakukan juga di pelabuhan. Oh, di bawah. Plusnya. Plus tadi ya, Ya, Plus. seperti itu. Jadi sambil nunggu masyarakat untuk mau berangkat, nah itu kita memberikan edukasi. Jadi memanfaatkan waktu yang terbuang seperti itu. Jadi Balai POM Kendari ini nggak cuma mengedukasi masyarakat di darat, tapi di laut juga ya. Bu? Betul. Semua juga ada Di dalam juga air Iya. juga boleh. Oh, jadi bagus banget ya kayak Kapom Plus ini kayak Bagus sangat- banget ya. Iya sangat inovatif gitu Balai POM di Kendari ternyata ya. Iya, saya nggak pernah terpikir bahwa akan ada suatu instansi pemerintah yang Jemput bola iya, ya. melakukan jemput bola, terus tetap mengedukasi nggak cuma di darat gitu di laut, juga di pikiran gitu loh. Oh iya ya. Untuk Kadang kita capek gitu kan kalau di Kadang kapal bisa juga bingung. tidur. Tapi mungkin nonton. memang ada ya daripada kita ngobrol-ngobrol. Iya, sangat isi aja. berdedikasi ini ya. Balai Bagus POM sekali. Kendari. Nah ini tadi kan tentang inovasi yang jemput bola. Mungkin ada contoh inovasi-inovasi lain nih saya penasaran dari Balai POM di Kendari. Oh iya, karena kita tadi sudah mengenal inovasi KIE Kapom Plus ya. Jadi kita juga perlu mengenal inovasi yang membantu para UMKM di bidang produk pangan olahan ya, supaya mereka bisa menerbitkan izin edarnya. Nah, kita mengawal itu melalui inovasi Pintar Plus. Pernah dengar? Kayak ada videonya deh di sebelah sini ya. Oh ya, Cek di YouTube kita ya. kita kayaknya pernah membahas ini ya. Iya, Saya. Bangunan Podcast pernah membahas mengenai Pintar Plus. Bagi teman-teman yang kepo mau nonton Silahkan. Pintar Plus itu seperti apa, bisa dilihat di link di bawah ini ya. Iya. Susah nanti tempelnya di Iya, sebelah ada mungkin, di sebelah di bawah mungkin. Di bawah. Oh, Ya, jadi itu membantu UMKM. Jadi karena inovasi sebelumnya itu si Pintar. Jadi kalau si Pintar itu perizinan PIRT dalam waktu sehari ya, gitu ya. Jadi sehari bisa terbit melalui beberapa ini ya, teman-teman lintas sektor kita mengakomodir supaya terbit izin edar PIRT ini. Nah, kalau Pintar Plus ini sudah mengakomodir juga penerbitan izin edar MD. Jadi kita melakukan pendampingan, mengingatkan kembali ya pendampingan. Kemudian kalau ada kebutuhan pembuatan label, kita membantu Wah, seperti bisa itu ya. desain label juga Wah, ya. jadi Wow, bagus. kalaupun apa
pelaku UMKM-nya itu belum mempunyai label, bisa dibantu dibuatkan juga ya sama Badan. Bisa dibantu ya, itu merupakan inovasi kita yang memang untuk mengakomodir masyarakat supaya memudahkan masyarakat ya, karena pembuatan label itu cukup mahal ya. Nah, jadi kita dengan Karena yang paling penting lagi label itu harus sesuai ketentuan. Iya, Nggak- betul. nggak bukan cuma estetik aja. Iya, cuma bagus, tapi kalau tidak sesuai ketentuan ya Bu ya. iya. Jadi sekalian pengawasan label gitu ya. Sangat baik. Jadi sekali. dalam satu hari itu pelaku UMKM bisa dapat uang itu lebih sih dari Itu untuk PIRT. Kalau PIRT memang 1 hari, tapi kalau yang MD ya memang itu ada prosesnya. prosesnya, nggak bisa 1 hari saja, hanya kita Tapi pendampingannya pendampingan lebih- iya lebih intens seperti itu. Wah, nggak terasa ya Pan, ternyata udah lama banget ini kita ngobrol kayaknya. Iya, udah banyak sekali informasi baru yang baru kita dapat ya. Juga teman-teman Bangunan mungkin baru dengar sekali Pampenji Keamanan Pangan. Terus inovasi-inovasi yang ada di balik komputer. Iya, kayak Kapal Plus, Pintar plus, pokoknya plus gitu. Plus ya. Plus ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dewi dan juga Ibu kasih. Ratna telah menyempatkan hadir di studio Bangunan Podcast dan menemani Terima kasih. menemani kita dalam podcast ini. Iya, dan ingat, keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari kita dan Diakhiri dengan kita. dan terima kasih dan rumah kita. Jadi sampai jumpa di episode Bangunan Podcast selanjutnya. Bye. Bye.